Anda kembali bersama kami di Prime Time Talk. Saya kembali melanjutkan perbincangan begitu. Mas Antoni, ada beberapa poin tadi yang sudah dipaparkan oleh almarhum. Salah satunya lagi kemudian yang menarik adalah di masyarakat Papua itu kemudian timbul stigma bahwa mereka adalah kaum yang termarginalkan begitu ya. Mereka merasa tidak pernah dilibatkan juga dalam pembangunan kita begitu di Indonesia. Nah, bagaimana Anda melihat itu? Artinya bahwa kalaupun misalnya mereka mau dilibatkan dalam pembangunan, seberapa besar kemudian mereka bisa berkontribusi juga begitu, Mas? Saya kira persoalan yang terbesar itu sebenarnya memang ada trust building ya. Ada ketidakpercayaan baik Jakarta ke Papua atau Papua kepada Jakarta gitu. Dan trust building itu sesungguhnya adalah satu proses yang tidak mekanik ya, sulit misalkan kita mengatakan step-stepnya seperti apa, tetapi itu bisa terlihat dari misalkan bagaimana gestur presiden ketika dia melakukan approach terhadap orang Papua gitu ya, sehingga dia misalkan diterima. Artinya selama ini almarhum Gus Dur kita kemudian tidak bisa ya, itu yang saya ingin katakan. Meyakinkan mereka. Almarhum Gus Dur misalkan dengan pendekatan yang tidak konvensional misalkan ya, itu mempunyai cukup apa namanya power gitu ya untuk mempengaruhi orang Papua misalkan. Misalkan dulu memang agak lucu-lucu dan diprotes oleh orang banyak misalkan ketika misalkan ada bintang kejora yang dikibarkan kemudian dengan santai misalkan Gus Dur mengatakan itu kan cuman bendera biasa. PSSI juga punya bendera, yang lain juga punya bendera. Mungkin itu bagi sebagian pihak itu semacam membiarkan pemberontak untuk memunculkan atau ya, memperlihatkan simbolnya. Tetapi dengan mengatakan itu justru Gus Dur mendapatkan trust dari artinya memang Papua. ada cara tertentu begitu ya, seperti yang Pak Nasir juga katakan, mereka beranggapan bahwa pendekatan yang dilakukan dengan cara orang Jakarta ya, begitu. Jadi ketika misalnya terjadi kongres apa namanya kongres masyarakat Papua atau apa yang ingin mendeklarasikan bahwa Papua ingin merdeka, Gus Dur dengan mudahnya misalkan menelpon pemimpin itu, jangan pakai merdeka lah, nanti malah bikin ada pihak-pihak yang punya senjata misalkan bisa lebih marah. Pemimpin yang lain seperti apa Anda melihatnya? Mungkin tadi ya saya katakan ya, mekanismenya terlalu mekanik ya, approach-nya terlalu apa namanya terlalu developmentalis gitu kalau ingin melihatkan bahwa tadi mengucurkan dana ya, tapi tanpa ada proses misalkan dialog yang lebih inklusif. Biasanya perlu kemudian dibentuk tim khusus untuk itu, artinya pendekatan itu kan ya kepala negara juga tidak bisa harus terus ke sana begitu kan ya, dengan jajaran, artinya ada tim khusus kemudian ya, tim khusus yang memang mulai gitu. membuat mapping sektor-sektor yang ada di Papua. Jadi selama ini terkesan lagi-lagi kalau kita melihat dari perspektif teman-teman Papua, yang diajak dialog itu tidak merepresentasikan orang-orang Papua, jadi lebih merepresentasikan orang Papua yang dekat dengan Jakarta misalkan ya. Jadi kan ini bukan dialog yang diharapkan terjadi bagi orang Papua. Jadi misalkan dialog yang inklusif melibatkan berbagai macam stakeholder. Di sana mungkin bisa mulai terbangun bottom up process of development ya. Jadi bagaimana keinginan suku, berbagai macam suku itu. Ini sangat kompleks ya, tapi lagi-lagi apa namanya trust building ya, dan itu menurut saya bisa dibangun oleh elit ya, oleh elit terutama Presiden Jokowi misalkan, dengan itu tadi apa namanya memulai komunikasi personal yang tidak hanya sekedar datang acara seremonial misalkan, tetapi banyak secara informal kongko-kongko kan namanya, atau telepon secara informal. Ini hal-hal yang informal semacam ini dalam banyak kasus menyelesaikan konflik termasuk di Mindanao misalkan, itu meja negosiasi itu hanya salah satu mekanisme menyelesaikan masalah, tetapi banyak channel di belakang gitu ya, banyak meja-meja negosiasi lain yang dibuat gitu, yang digelar gitu di berbagai macam tempat untuk menemukan titik temu itu. Kita juga sudah tersambung di ujung telepon bersama dengan Ibu Maimun Herawati, adalah inisiator petisi usut tuntas kasus Tolikara begitu. Ibu Maimun, selamat malam. Selamat malam Bu Veronica. Baik, Ibu Maimun, ini mengenai petisi usut tuntas Tolikara. Sejauh ini bagaimana Ibu? Sudahkah kemudian memperlihatkan perkembangan terkait dengan petisi yang dilakukan tersebut? Atau adakah memang yang ingin segera dituntaskan? Ada hal yang menurut Anda dan teman-teman menjadi sebuah masalah yang dari dulu kemudian hingga saat ini belum terselesaikan begitu? Pertama, alasan kenapa saya kemudian membuat petisi, karena ada kekhawatiran yang amat sangat kejadian Idul Fitri beberapa hari yang lalu di Papua akan meluas seperti kejadian di Maluku ataupun Poso begitu.
Karena bagaimanapun sentimen agama di Indonesia, sentimen suku itu sesuatu yang cepat meluas, menjalar dan mungkin menghancurkan NKRI. Dan petisi ini saya lakukan ingin membuat sebuah statement baik kepada masyarakat luas ataupun kepada pemilik kebijakan, pemerintahan dan yang berwajib untuk kemudian melihat masyarakat memahami ini sebagai sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan agama. Baik, lantas sejauh ini follow up-nya seperti apa, Bu? Sejauh ini sudah hampir 27.000 ya Mbak ya. Dan untuk sebuah petisi yang baru berusia 2 harian, saya pikir ini bagus begitu. Petisi ini nanti akan diantarkan ke siapa, Ibu? Artinya kepada kepala negara atau bagaimana, Bu? Saya menunjukkan petisi ini kepada Bapak Jokowi, Bapak Yusuf Kala, Kapolri, dan juga kemudian Menteri Agama. Saya memang berharap untuk bisa menyampaikan petisi ini secara langsung kepada mereka berempat begitu. Sudah adakah kemudian respon langsung begitu, Bu? Belum. Belum sama sekali. Ibu, sebenarnya kan konflik yang terjadi di Tolikara ini bisa dikatakan sudah mulai kondusif begitu ya Bu ya, semua sudah ditangani dengan baik. Apa yang kemudian diharapkan Ibu Maimun dan Ibu Maimun dan teman-teman kemudian agar kasus ini artinya bisa selesai, Bu? Sejauh ini kan kemudian sebenarnya sudah kondusif. Kondusif mungkin seperti apa ya, kita tidak bisa juga kemudian meniadakan berbagai informasi yang beredar di media sosial. Dan media sosial saya lihat cukup liar menangkap masalah ini. Ada orang yang ingin kemudian menggunakan isu ini untuk memecah belah negara kita. Jadi kalimat Mbak Veronica tentang kondusif ini saya takutkan ini semacam apa ya, sesuatu yang perlu kita lihat secara dalam. Saya pikir untuk bisa membuat situasi ini lebih